Saat ini, Indonesia membutuhkan 20 juta ton pakan unggas dan 1,7 juta ton pakan ikan, termasuk udang. Jika di dalam pakan ternak tersebut dibutuhkan rata-rata protein sebesar 20%, maka kita dapat menghitung bahwa dalam setahun, protein yang dibutuhkan untuk pakan ternak sebanyak 4,34 juta ton per tahun. Kebutuhan protein untuk pakan ternak ini diperoleh dari MBM, tepung ikan, bungkil kedelai, jagung, dan lainnya yang sebagiannya adalah hasil impor. Disinilah permasalahannya. Tak jarang peternak ikan dan unggas mengeluh dikarenakan tingginya harga pakan yang tak sebanding dengan harga jual akibat fluktuasi nilai tukar dan kondisi harga lainnya. Maggot BASF adalah solusinya. Kebutuhan 4,34 juta ton protein tersebut dapat diperoleh dari pemanfaatan budidaya maggot BASF yang berprotein tinggi. Caranya, kita dapat berkontribusi dengan memilah sampah dari hulu, sehingga memudahkan proses pengolahan sampah organik menjadi bahan baku makanan maggot BASF. Sedangkan, sampah non-organik dapat menjadi bahan baku untuk industri daur ulang. Hanya dalam waktu 5-15 hari saja, 15% sampah organik dapat diurai oleh maggot BASF menjadi larva BASF yang memiliki kandungan protein 30-40%, dan 25% sampah organik dapat diolah menjadi kompos sebagai pupuk organik. Jika saat ini Indonesia menghasilkan 60 juta ton sampah per tahun dan 60%-nya adalah sampah organik, bayangkan jika dari 60% sampah organik tersebut, separuhnya dapat dimanfaatkan untuk budidaya maggot BASF, setidaknya terdapat potensi 18 juta ton sampah organik yang dapat menghasilkan 2,7 juta ton larva dan 4,5 juta ton pupuk organik. Dan keunggulan lainnya, larva maggot BASF juga bukan saja memiliki kandungan protein tinggi, melainkan juga mengandung asam amino, chitin, dan lipid yang bermanfaat bagi kesehatan dan produksi ternak. Melalui budidaya maggot BASF ini, sampah organik dapat dikelola dengan metode dan cara yang tepat sehingga menghasilkan sumber potensi dan solusi bagi pemenuhan kebutuhan pakan. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, para penggiat, aktivis lingkungan, akademisi, asosiasi pengusaha, KSM, tokoh masyarakat, dan para politisi sebagai penentu kebijakan untuk bersama-sama membangun pola pikir dan tindakan nyata bahwa sampah dapat menjadi potensi. Olah sampah jadi berkah. Indonesia bebas sampah? Bisa! Hai teman-teman, saya ada di fasilitas budidaya maggot di TPS 3R di Ciparigi bersama dengan Pak Misbah. Pak Misbah adalah pengelola TPS 3R di tempat ini, dan ini adalah rak yang dibuat untuk menangani dan mengolah sampah organik. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya di TPS 3R itu kita mengolah sampah, awalnya sampah organik dan anorganik itu 1,2 ton sehari, Pak. Baik. Nah, dan organiknya sekitar ada 600 kilo setiap hari. Baik. Setiap hari, dan sampah basahnya ada sekitar 400 kilo. 400 kilo. Nah, semenjak kita ngolah dengan Bapak nih dikasih ide untuk budidaya maggot, alhamdulillah organik yang basahnya kita manfaatkan buat maggot. Ternyata mesin pencacah alami yang lebih bagus. Dan hasil komposnya juga lebih bagus. Memang kita juga ngolah kompos, tapi proses jadinya kompos itu paling cepat itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi dengan cara maggot ini lebih efisien waktunya. Terus dan mereduksi atau menghabiskan sampah organik untuk satu rak ini sekitar 40 kilo. 40 kilo satu rak ya, ini ya? Betul, 40 kilo, Pak.
Ini maggot. Ya, komposnya mungkin ya. Nanti yang jadi akan jadi kompos dari kasgot. Kasgot nanti yang belum hancur bekas melon, semangka, ini nanti kita cacah akan nanti jadikan kompos.